Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Nur Indahsari, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Agri Brain, yang beranggotakan Ropi Febrian Aji, Titin Astriana, dan saya Tania Kurnias Febrianti, Nabil Adani Alim, dan Mustafa Khairuddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek ujian tengah semester atau UTS dengan judul Diagnosa Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi menggunakan metode forward chaining. Presentasi ini berisi penjelasan mengenai ide rancangan sistem serta progres yang telah kami capai hingga tahap perancangan. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Nabil. Kepada Nabil, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati Ibu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar, serta rekan-rekan semua. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan utama yang menjadi dasar dari penelitian ini. Di lapangan, petani sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman padi secara dini. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli pertanian yang selalu siap membantu di lapangan juga menjadi kendala tersendiri. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam proses identifikasi yang berujung pada penanganan yang tidak tepat dan berdampak pada penurunan hasil panen. Dari kondisi tersebut, muncullah dua perumusan masalah utama, yaitu pertama, bagaimana membangun sistem pakar yang dapat membantu petani mengenali jenis hama atau penyakit berdasarkan gejala yang muncul. Dan kedua, bagaimana sistem tersebut dapat memberikan solusi penanganan yang cepat dan tepat sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Jadi permasalahan ini bukan hanya tentang identifikasi hama dan penyakit, tapi juga tentang bagaimana teknologi dapat berperan langsung dalam mendukung efisiensi dan ketepatan dan keputusan di sektor pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nabil atas presentasinya. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Titin. Kepada Titin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Ayu sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar. Saya Titin Astriana di sini akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan dalam proyek ini. Metode yang kami gunakan adalah forward chaining atau penelusuran maju. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada identifikasi gejala. Langkah awal dalam membangun sistem pakar adalah melakukan pengumpulan data gejala yang muncul pada tanaman yang terserang hama atau penyakit. Data ini diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal ilmiah, buku pertanian, dan laporan penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan daftar gejala yang akurat dan terverifikasi. Misalnya daun menguning, bercak coklat, batang layu, atau adanya serangga tertentu. Tahap ini menjadi dasar bagi sistem untuk mengenali pola penyakit nantinya. Setelah gejala terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusun basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan berisi aturan-aturan, rules, yang menggambarkan hubungan antara gejala input dan jenis hama atau penyakit output. Aturan ini biasanya ditulis dalam bentuk logika if-then. Contohnya, if daun menguning dan terdapat bercak coklat, then tanaman tersebut terserang penyakit blast. Dengan cara ini, sistem dapat memahami hubungan sebab akibat antara gejala dan jenis penyakit. Semakin banyak dan akurat aturan yang dibuat, semakin baik kemampuan sistem dalam melakukan diagnosa. Untuk langkah yang ketiga, ada mesin inferensi. Mesin inferensi berfungsi sebagai otak dari sistem pakar. Bagian ini bertugas menelusuri aturan-aturan dalam basis pengetahuan untuk mencari kesimpulan yang paling sesuai dengan gejala yang diberikan pengguna.
Prosesnya seperti pengguna memasukkan gejala yang diamati, kemudian mesin inferensi mencocokkan gejala tersebut dengan aturan-aturan yang ada. Jika ditemukan kecocokan, sistem akan menarik kesimpulan berupa jenis hama atau penyakit yang paling mungkin terjadi. Dalam implementasinya, metode yang sering digunakan adalah forward chaining, penalaran dari fakta menuju kesimpulan, atau backward chaining, penalaran dari hipotesis menuju fakta. Untuk yang terakhir adalah output, hasil diagnosa dari solusi penanganan dan solusi penanganan. Tahap terakhir adalah menampilkan hasil kepada pengguna. Output sistem biasanya berisi nama hama atau penyakit yang terdeteksi. Dan kemudian akan direkomendasikan tindakan atau solusi penanganan seperti penggunaan pestisida yang sesuai, pengaturan pola tanaman, atau perawatan tanaman secara alami. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Titin atas presentasinya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mustafa. Kepada Mustafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil yang diharapkan dari pengembangan sistem pakar ini. Yang pertama, kami berharap sistem pakar yang dikembangkan dapat mengidentifikasi jenis hama atau penyakit pada tanaman padi berdasarkan gejala yang terdeteksi. Dengan sistem ini, petani cukup memilih gejala-gejala yang muncul dan sistem akan memberikan hasil diagnosa secara otomatis dan akurat. Kedua, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan solusi pengendalian yang tepat dan efektif. Tidak hanya menampilkan nama, hama, atau penyakit saja, tetapi juga menyajikan rekomendasi tindakan pengendalian baik secara kimia, biologis, maupun mekanis yang sesuai dengan kondisi pada lapangan. Ketiga, kami harap sistem ini membantu petani dan penyuluh pertanian dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, diharapkan sistem ini juga dapat meningkatkan produktivitas hasil panen padi dan efisiensi waktu diagnosis. Dan yang terakhir, kami berharap sistem pakar ini dapat berfungsi sebagai media edukasi bagi para petani. Jadi, secara keseluruhan, hasil utama yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan sistem pakar ini adalah terwujudnya aplikasi berbasis web atau desktop yang informatif, interaktif, dan bermanfaat secara nyata bagi sektor pertanian, khususnya bagi para petani padi di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mustafa atas presentasinya. Dan terakhir, presentasi akan disampaikan oleh Ropi. Kepada Ropi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang kami hormati Ibu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar. Saya Rofi Febrian Aji di sini akan menjelaskan desain UI UX yang akan kami terapkan pada proyek kali ini. Yang pertama ada login page, di mana login page ini digunakan sebagai autentikasi user sebelum memasuki sistem yang kami buat, dapat memasukkan email dan password. Kemudian di sini ada fitur forgot password yang artinya ketika pengguna lupa akan passwordnya, maka dia bisa reset secara sendiri atau secara mandiri, jadi tidak perlu meminta persetujuan oleh admin. Nah, bagi pengguna yang belum memiliki akun, di sini ada menu sign up yang artinya pengguna dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu. Yang dibutuhkan adalah ada full name, email address, password, dan selanjutnya pengguna dapat mendaftarkan akun secara mandiri.
Kemudian di sini ada landing page, di mana di sini dijelaskan mengapa pengguna harus memilih aplikasi agrodiagnosa ini dan terdapat review dari pengguna aplikasi ini. Nah, ini poin terpentingnya. Kita akan melakukan diagnosa dari penyakit tanaman padi. Sebelumnya, kalau jika tidak mempunyai akun, sebenarnya bisa melakukan input manual di sini nama usernya, kemudian blok sawahnya, kemudian lokasi sawahnya. Nah, ini user tinggal memilih gejala apa saja yang terjadi pada tanaman padi itu. Dari gejala daun apa aja, misalkan memilih bercak di checklist, kemudian ada batang dan pelepah, misalkan butuh busuk di batangnya di checklist, kemudian malai dan gabahnya, tanda-tanda serangan hamanya apa saja, dan kondisi tanaman umumnya apa saja. Setelah itu, pengguna dapat mengeklik diagnosis di sini dan akan muncul hasil diagnosisnya. Di sini dengan tingkat keyakinan 92%, dimunculkan juga nama penyakitnya, belas padi, kemudian deskripsi dari penyakitnya. Kemudian ada fitur juga tindakan yang direkomendasikan untuk menangani penyakit ini. Misalkan di sini ada menggunakan aplikasi fungisida, kemudian menggunakan varietas tahan, kemudian manajemen air yang tepat, dan rotasi tanaman. Selain itu, fitur yang akan kami hadirkan adalah rekomendasi perawatan tanaman. Jadi setelah didiagnosis penyakitnya, kita juga memberikan rekomendasi perawatan tanaman seperti manajemen nutrisi, pengendalian gulma, dan pengawasan hama. Nah, jika Bapak Ibu telah memiliki account, Bapak Ibu dapat mengeklik simpan hasil di sini. Jika misalkan tidak ingin menyimpan, dapat mengeklik buang di sini. Jika klik simpan hasil, maka akan muncul riwayat diagnosis yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini adalah contoh riwayat diagnosis yang telah dilakukan. Nah, untuk referensi paper yang kami lakukan, yang pertama, penerapan sistem pakar dalam diagnosa penyakit tanaman menggunakan metode forward chaining, Jurnal Informatika Cendekia, volume 9, nomor 1, halaman 34 sampai 42, oleh Saudari Putri dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kemudian ada paper sistem pakar diagnosa penyakit tanaman berbasis web dengan metode rule-based system, Jurnal Agroinformatika, volume 5, nomor 3, halaman 112 sampai 119, oleh Saudara Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian ada paper implementasi metode forward chaining dalam sistem diagnosis penyakit tanaman hortikultura, Jurnal Teknologi dan Komputer Terapan, volume 7, nomor 2, halaman 45 sampai 53, oleh Saudari Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kemudian ada paper repositori Kementerian Pertanian pada tahun 2023 tentang data kerugian produksi padi akibat hama dan penyakit. Kemudian ada Jurnal Agrikultura Unpad pada tahun 2022 tentang analisis intensitas penyakit BLAS pada varietas Ciherang. Kemudian ada Jurnal Agrotek Unisa Palu pada tahun 2023 tentang hawar pelepah padi dan pengendaliannya. Kemudian ada paper sistem pakar diagnosa hama dan penyakit padi menggunakan chain leaf vector dan forward chaining, Jurnal MINS pada tahun 2023. Kemudian ada Sysfotenica oleh Stimik Pontianak pada tahun 2023 tentang aplikasi diagnosa hama padi berbasis web dengan forward chaining. Kemudian oleh Politeknik Pertanian Samarinda pada tahun 2023 tentang sistem pakar diagnosa hama tanaman padi berbasis Android. Demikian presentasi yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Ropi atas presentasinya. Baik, di sini ada kesimpulan, sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi merupakan solusi inovatif untuk membantu petani dalam mengenali gejala serta menentukan jenis hama atau penyakit secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan metode forward chaining, sistem ini mampu menelusuri gejala yang dimasukkan pengguna hingga menentukan hasil diagnosis dan saran penanganan yang tepat. Penerapan sistem pakar ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses diagnosis, mengurangi kesalahan dalam penentuan jenis hama dan penyakit, membantu petani dalam menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen, menjadi saran edukatif berbasis teknologi untuk sektor pertanian. Terima kasih atas perhatian Ibu Ayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.